Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 15 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah Otoritas Tidak Terbatas. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 13, yang berbunyi, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Tidak ada batasan untuk apa yang dapat kita lakukan dalam nama Yesus. Potensi, kemampuan, kekuatan, kebijaksanaan, kekuasaan, dan keperkasaan kita tidak terbatas karena kita mewakili Dia. Kita hidup dalam namanya. Kita dapat melakukan apa saja dan segala hal dalam namanya. Inilah salah satu alasan mengapa engkau harus berani, tangguh, dan tidak pernah bertindak seperti korban, karena di dalam Kristus, engkau lebih dari seorang pemenang. Bacalah kembali apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat pembukaan kita. "Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Hanya nama Yesus yang memiliki otoritas tanpa batas, kuasa yang mengubah situasi tanpa harapan dan membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Nama yang luar biasa. Tidak heran Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Filipi 2 ayat 9-11. Kemudian dalam Markus 16 ayat 17-18, Tuhan sendiri berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu berarti tidak peduli apapun kasusnya, engkau dapat memiliki mujizat, kesaksian, dalam namanya. Sekarang engkau dapat memahami mengapa Petrus dapat dengan berani berbicara kepada seorang pria yang tidak berdaya kakinya dan memerintahkannya untuk berdiri dalam nama Yesus dan anggota tubuh yang lumpuh itu menerima kekuatan. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1-8. Iblis tidak dapat menghentikannya. Pria itu melompat dan berjalan. Bagaimana? Dalam nama Yesus. Nama itu di atas segala nama, dan dalam nama itu, engkau memiliki otoritas atas segala sesuatu. Karena itu, berkuasalah dan kuasailah dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas kuasa dalam nama Yesus yang dengannya aku memerintah dan menjalankan kekuasaan di dunia ini. Dalam namanya, aku mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan berjalan dalam kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagiku karena aku bertindak dalam otoritas nama yang mulia itu. Terima kasih atas hak istimewa untuk menggunakan nama Yesus dan hidup penuh kemenangan hari ini. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 6, Markus 16 ayat 17, Filipi 2 ayat 9-10. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.